untuk menyatakan berhenti. The Indonesian government continue to violate the human right of Acehese people systematically, brutally, and without accountability. Just recently, Indonesia has deployed 6 additional battalions of military forces into Aceh for no reason, just to intimidate, suppress, and control our people. Aceh pasca isu 4 pulau dan bendera bulan bintang adalah ujian bagi ketahanan nasional dalam respons aspirasi lokal. Dibutuhkan keseimbangan antara penghormatan terhadap kekhususan Aceh dan penjagaan terhadap keutuhan NKRI. Aceh daerah istimewa dengan sejarah panjang perjuangan, kekhasan budaya, dan kontribusi besar dalam pembentukan jati diri bangsa Indonesia. Dalam perjalanan otonomi khusus yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh mendapatkan ruang luas untuk mengelola pemerintahan sendiri, termasuk simbol daerah seperti bendera, lambang, dan himne. Masa depan Aceh ada di tangan rakyatnya sendiri, selama tetap berpegang pada komitmen bersama, Aceh damai, adil, dan sejahtera dalam naungan merah putih dalam kerangka NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, pembahasan kita hari ini mengenai Aceh dan aspirasi lokal dalam bingkai NKRI. Di mana kita tahu Aceh merupakan bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana sejak penandatanganan MOU Helsinki tahun 2005 antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Aceh telah memasuki babak baru sebagai daerah yang diberi status self-government dengan otonomi khusus ya. Namun di tengah upaya menjaga keutuhan NKRI, aspirasi lokal di Aceh masih terus bergulir, termasuk soal bendera, lambang daerah, hingga pengelolaan sumber daya alam. Dan tentunya berbagai cobaan dan ujian datang menguji pemerintah Aceh dan pemerintah pusat terkait berbagai hal yang sering menyerempet perdamaian. Untuk membahas persoalan ini telah hadir Wakil Ketua DPP Partai Aceh, Bapak Nurlis Effendi yang datang langsung dari Aceh. Assalamualaikum Bapak, selamat datang ke studio kami. Terima kasih sudah mau bergabung. Waalaikumsalam Nora, terima kasih sudah mengundang. Oke, baik Bapak. Nah, kita mau tahu nih ya Pak ya, sebagai bagian dari partai lokal Aceh dan juga masyarakat Aceh, bagaimana Bapak melihat spektrum yang hari ini terjadi di Aceh, Pak? Silakan, Pak. Jadi sebetulnya masih terdapat kurang kesepahaman. Artinya masih pemerintah pusat masih dalam pemikiran-pemikiran lama, masih terperangkap dengan pemikiran-pemikiran bahwa Aceh itu sama dengan daerah lain. Sehingga pengelolaan ataupun manajemen pemerintah di pusat menyamakan Aceh dengan daerah-daerah lain. Sementara kita di Aceh berpedoman pada regulasi-regulasi ataupun undang-undang pemerintah Aceh. Yaitu undang-undang yang berkaitan dengan otonomi khusus, terus pengelolaan migas, sama dana otsus dan beberapa wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat. Waktu itu masih masa SBYJK ya, SBYJK perdamaian waktu itu memberi kewenangan yang sangat luas untuk Aceh dalam mengelola ataupun memanage daerah Aceh. Nah di sini mungkin masih perlu penguatan pemikiran dan pemahaman pada pemerintah pusat sebetulnya. Bukan dalam arti kata seperti Presiden Prabowo. Kalau Presiden Prabowo sangat paham tentang Aceh beliau, dan juga sangat dekat dengan Gubernur kita di Aceh, Muzakir Manaf, karena saling mendukung beliau berdua. Jadi penguatan kepahaman tentang Aceh itu harus diperkuat di birokrasi pemerintahan pusat, sehingga dalam melihat Aceh itu memiliki kekhususan seperti yang dicita-citakan undang-undang pemerintah Aceh sendiri. Gitu. Nah, terkait hal tersebut ya Pak, bagaimana sih Pak sejarah konflik dan perdamaian antara Aceh dan pemerintah pusat itu bisa mempengaruhi proses integrasi kita, Pak?
sebetulnya kenapa terjadi konflik kan seperti itu. Selain memang riwayat yang panjang atau punya mata rantai sejarah, Aceh itu adalah negara tersendiri di masa lalu, dan kemudian ada proses menjadi negara Indonesia waktu itu, bahkan Aceh juga yang menjadi sponsor untuk mendirikan negara Indonesia, baik dari segi perjuangan masyarakat Aceh juga, harta masyarakat Aceh juga kan untuk menjadi modal untuk berdirinya negara Indonesia. Betul. Nah, dalam perjalanan negara Indonesia ini terjadi ketidakadilan sebetulnya. Bagaimana ketidakadilan itu terwujudkan ketika Aceh itu diperoleh migas. Harun waktu itu, gas Harun itu kan sangat besar dikuasai oleh Republik. Betul. Republik. Namun pada kenyataan di sana itu masyarakatnya susah. Bahkan di pinggir-pinggir kilang Harun itu masyarakat hidup miskin gitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian memicu ketidakadilan seperti ini di masa lalu itu kan memicu sentimen-sentimen negatif dari masyarakat, sehingga masyarakat dan kemudian GAM lahir, dan ada beberapa titik sebetulnya sebelum GAM ini lahir, ada dulu DITI. Ketika Aceh ternyata digabung dengan Sumatera Utara, provinsi Aceh hilang, dan waktu itu terjadi pergolakan di Aceh. Karena meminta provinsi sendiri, kan masyarakat Aceh bertanya, kenapa kita yang mendirikan bahkan membantu berdirinya Indonesia, justru provinsi Aceh dileburkan menjadi bagian dari Sumatera Utara. Waktu itu kan jadi bergolak. Kemudian Presiden Soekarno waktu itu membentuk lagi provinsi Aceh dengan keistimewaannya. Nah, di era Pak Soeharto jadi presiden, ditemukanlah ladang-ladang gas di sana. Tetapi untuk masyarakat setempat sebagai pemilik wilayah itu kok nggak adil gitu. Betul. Sehingga muncul memicu ketidakadilan, memicu konflik lagi. Nah, itu kan yang panjang deh konfliknya. Karena protes masyarakat Aceh yang merasakan ketidakadilan itu dijawab dengan peperangan. Akhirnya masyarakat Aceh kan yang memang terbiasa dengan perang kan akhirnya ikut berperang juga. Betul. Melawan, akhirnya panjang berperang. Peperangan itu berakhir di 2004 setelah tsunami. Itu upaya damai memang udah dibangun oleh waktu itu oleh Pak Yusuf Kala dan Presiden SBY membangun proses damai, sehingga setelah kesepakatan damai dalam MOU Helsinki itu terwujud, terjadilah perdamaian di Aceh. Nah, sekarang pertanyaannya kan, apakah pemerintah pusat itu ikhlas dan bersedia mewujudkan butir-butir MOU Helsinki untuk Aceh? Setelah itu dijanjikan, apakah itu akan diwujudkan untuk masyarakat Aceh? Memang salah satu pintu untuk mewujudkan MOU Helsinki itu sudah diwujudkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh. Cuman kemudian dalam penerapannya di daerah Aceh, apakah ini bisa terserap? Artinya apakah bisa terwujud? Nah, ini juga jadi persoalan. Betul. Karena banyak hal yang kemudian terjadi kendala. Ada konflik regulasi, ada undang-undang pemerintah Aceh menentukan A misalnya. Ternyata ada undang-undang lain yang menentukan B. Beradu, nah bentrok gitu bentrok konflik regulasi. Nah, sebetulnya kan nggak perlu repot dalam menangani soal konflik regulasi ini, karena undang-undang pemerintah Aceh itu kan istilahnya kan lex spesialis, artinya undang-undang khusus. Artinya undang-undang umum itu harus mengikuti undang-undang khusus karena Aceh memiliki kekhususan. Nah, keikhlasan aja sebetulnya, keikhlasan dari pemerintah pusat sebetulnya untuk melihat Aceh. Nah, baik Pak, masih terkait perjanjian MOU Helsinki juga ya Pak. Itu kan merupakan ruh ya dalam menjaga stabilitas dan integrasi Aceh dalam NKRI. Dan kami sempat melihat pernyataan salah satu petinggi GAM yang menyatakan bahwa MOU Helsinki ini sudah tidak berlaku lagi. Dalam persepsi apapun, pernyataan ini seperti akan menjadi gangguan dalam pembangunan Aceh ke depannya. Bagaimana mungkin Bapak melihat hal ini Pak? Nah, itu kalau ada petinggi GAM, saya agak bingung juga tuh petinggi GAM ngomong begitu, cuman enggak tahu kita namanya siapa kan. Nah, itu pendapat yang keliru sebetulnya. Karena MOU Helsinki itu menjadi pondasi kesepakatan damai antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Aceh. Karena itu kesepakatan. Jadi kalau kita sebagai manusia kan
apa yang terucap dan apa yang kita janjikan itu yang kita jalankan. Betul. Nah, kan itu moralnya kan di situ, moral kita sebagai apa, sebagai katakanlah manusia, apa yang kesepakatan dia kita hormati dan kita jadikan landasan berpikir dan landasan pergerakan ataupun rencana apapun untuk Aceh seperti itu. Saya kira itu MOU Helsinki menjadi landasan utama untuk berpikir untuk memajukan Aceh, untuk membangun Aceh, karena itu disepakati bersama. Betul, Pak. Nah, tidak hanya itu ya Pak, kita juga sempat riset juga beberapa bulan lalu sempat viral ada tokoh dari GAM di luar negeri melakukan kampanye di PBB di New York. Nah, ini bagaimana tanggapan Bapak melihat ini, Pak? Ini kan sebenarnya kita kan lebih melihat pada kebebasan berekspresi ya. Betul. Semua orang kan bisa mengatakan apa yang dipikirkannya. Toh di negara kita yang udah demokrasi ini kan bisa menyampaikan pendapat seperti apapun sepanjang pendapat itu bukan fitnah, bukan memprovokasi. Jadi itu hal yang lumrah saya kira, bahwa ada umpamanya XX ataupun GAM yang masih ada di luar negeri kemudian bahkan mengkritik kita di Aceh, mengkritik panglima kita di Aceh itu ya itu hak mereka untuk untuk mengkritik. Saya rasa kritik itu juga bagian dari kita menjaga ritme dalam membangun Aceh sebetulnya. Jadi tidak ada persoalan bagi kita pemerintah Aceh sepanjang bukan membuli ataupun mencaci maki, tetapi sebaiknya teman-teman di luar negeri itu mengkritik untuk membangun Aceh, mengkoreksi dan bagaimana Aceh itu bisa sejahtera. Rakyat Aceh bisa bahagia itu seperti apa sih gitu loh. Bukan hanya mencaci maki pemimpin. Nah, saya rasa pemimpin kita di Aceh nggak alergi juga dengan kritik sebenarnya. Betul, Pak. Nah, terkait regulasi apa atau aturan, ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh nomor 11 tahun 2006. Nah, apakah sudah sangat mengakomodasi Aceh menuju sejahtera nih Pak, atau malah menciptakan segregasi atau pemisahan kelompok sosial yang baru, Pak? Bagaimana? Jadi kalau kita katakan sempurna kan nggak mungkin semuanya sempurna, karena kesempurnaan kan bukan milik manusia kan. Jadi selalu aja ada ruang-ruang untuk dikoreksi terhadap undang-undang itu sendiri. Ada koreksi-koreksi yang mungkin juga kita udah ajukan ke DPR sama pemerintah Indonesia untuk beberapa poin untuk kita minta untuk dikoreksi ataupun disempurnakan undang-undang itu. Sebetulnya undang-undang pemerintah Aceh ini kalau bergerak dengan bagus, kalau diterapkan dengan sangat kuat, itu bisa sejahtera masyarakat Aceh. Banyak ruang-ruang yang diberikan begitu luas untuk Aceh dalam norma-norma di dalam undang-undang. Misalnya kalau pengelolaan migas, kalau itu bagus diterapkan dan pihak pusat mau membantu. Kalau umpamanya kita dianggap kita punya kelemahan-kelemahan dalam SDM, mereka bantu, bukan kemudian mengatakan Aceh nggak bisa kita ambil, tapi membantu menyempurnakan atau menggaiden untuk kita di Aceh itu menjadi dapat melakukannya dengan sempurna. Nah, beberapa hal lainnya adalah soal migas juga, soal otsus juga kan kita minta otsus itu diperpanjang. Nah, seperti itu. Tetapi jika dikaitkan dengan undang-undang pemerintah Aceh ya Pak, aspirasi lokal masyarakat Aceh itu yang masih berkembang hingga kini apakah sudah terakomodir dengan baik Pak, atau justru sebaliknya? Kalau kita mengacu ke undang-undang betul, Pak. Undang-undang itu yang belum diterapkan dengan secara menyeluruh sebetulnya. Bukan aspirasinya, aspirasi masyarakat Aceh kalau kita kolerasikan dengan undang-undang itu udah nyambung deh. Undang-undang ini yang belum diterapkan dengan secara menyeluruh. Kalau diterapkan, masyarakat Aceh itu sejahtera. Bahagia karena poin-poinnya itu sangat kuat. Termasuk umpamanya bagaimana pengelolaan tambang di Aceh dan bagaimana pengelolaan migas, bahkan hutan-hutannya itu kan wewenangnya kan kuat, dan kalau ini diterapkan secara jujur, utuh dan sempurna itu nggak ada masalah bagi masyarakat Aceh. Pasti membangun ekonomi masyarakat Aceh, juga membangun kesejahteraan masyarakat Aceh. Berarti Pak, kalau misalkan bisa dikatakan sebenarnya apakah mungkin masyarakat lokal atau mungkin pengamat atau akademisi di sana pernah atau seringkali dilibatkan Pak dengan hal-hal
ya ini misalnya pengelolaan tambang atau hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kesejahteraan Aceh, atau masih minim sekali gitu Pak? Nah ini kan memang persoalan kita di Aceh kan kembali lagi ke SDM. Soal pertambangan, soal migas. Nah ini sebetulnya yang mungkin perlu banyak pihak yang perlu untuk membangun SDM di Aceh. Kita sekarang di Aceh, gubernur sekarang ini udah melihat titik-titik yang perlu disempurnakan, seperti SDM, terus bagaimana menarik investor di sana, bagaimana menjaga perdamaian. Kan ada 3 hal itu, damai, investornya ada, kemudian apa yang dikerjakan juga ada, yang paling penting lagi marketnya juga tersedia, nah, pasarnya juga ada. Nah seperti itu saya kira. Kita juga bisa bilang nih Pak ya, salah satu faktor konflik di Aceh adalah persoalan ketimpangan sumber daya alam. Lagi-lagi balik ke sumber daya. Di era Aceh modern, soal migas ini tentunya memicu konflik yang cukup panjang ya Pak ya. Dari dulu di mana ketimpangan dalam distribusi hasil sumber daya alam akhirnya memengaruhi loyalitas politik masyarakat Aceh terhadap NKRI. Apakah seperti itu Pak, atau bagaimana pandangan Bapak? Nah ini memang perlu kehati-hatian ya dalam mengelola tambang ini sebetulnya. Di seluruh dunia kawasan-kawasan migas, tambang itu konflik semua. Termasuk di Afrika itu tambang batu berlian segala macam itu kan konflik. Di Timur Tengah migas, minyak dan itu juga konflik sampai sekarang. Nah ini bagaimana apakah, karena pertanyaan sekarangnya ini apakah perusahaan-perusahaan pertambangan di dunia yang besar-besar itu yang menciptakan konflik, sengaja menciptakan konflik, atau ada ketidakadilan di situ. Kalau di Indonesia, daerah-daerah tambang yang konflik kan Aceh, migas itu di masa lalu juga Papua kan emas. Nah di sana konflik sampai sekarang. Apakah di Aceh masih ada bibit katakanlah kekecewaan nanti? Masih ada. Kalau kekecewaan ini terus terjadi, akan makin besar. Salah satu contohnya kemarin itu kan 4 pulau, sehingga membangun menjadi masyarakat Aceh ini kan sangat resisten. Sedikit aja ada rasa kecewa, mereka bergolak gitu. Mereka menjadi meluapkan kekecewaan. Begitu juga soal tambang. Tambang ini memang sebaiknya dikelola dengan baik dan untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Jangan kemudian tambang ini dikelola untuk merusak lingkungan Aceh dan meninggalkan jejak-jejak penderitaan untuk rakyat Aceh. Ini yang jangan. Sebetulnya kalau kita lihat dari regulasi baik itu tambang apapun, itu udah sangat bagus bagaimana pengelolaan tambang yang benar. Tapi kan sekarang di manusianya, bahkan di pelaksana undang-undangnya. Bagaimana mereka mencari celah hukum di dalam undang-undang, kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran. Itulah bibit-bibit yang kemudian ditinggalkan, yang bisa membangun konflik. Betul ya, karena ya memang kan itu di wilayah Aceh ya Pak ya, tapi justru SDM-nya itu tidak dikelola dengan baik gitu. Maksudnya masyarakatnya yang ada, yang seperti Bapak bilang tadi di tepi-tepi Arun itu kan Pak ya, maksudnya sangat obvious atau terlihat sisi kemiskinannya, ketimpangannya gitu. Oh ya Pak, kita juga sempat riset ya Pak ya tentang bagaimana mantan Panglima GAM menjadi gubernur saat ini di Aceh. Dan dari pandangan Bapak, apakah bisa nih Pak akhirnya nanti menyejahterakan masyarakat Aceh Pak? Nah itu kan memang kemudian menjadi harapan dari masyarakat Aceh, sehingga memilih Mualim menjadi gubernur Aceh. Kita menyapa Pak Muzakir Manap dengan Mualim. Mualim itu pelatih guru. Jadi jadi beliau jadi gubernur sekarang. Betul Pak. Nah sebetulnya kalau kita melihat visi misi, kebetulan saya juga terlibat dalam menyusun visi misi gubernur. Itu memang arahnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh. Arahnya kita sengaja memilih beberapa poin penting untuk yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat Aceh. Salah umpamanya sederhana saja sebenarnya, pertanian, perkebunan, kelautan, karena di situlah karakter masyarakat Aceh. Sekaligus sama membangun sifat pola pikir rakyat Aceh yang suka berbisnis dan dagang, sehingga kita perkuat di permodalan UMKM dan membantu masyarakat juga
membantu anak-anak muda. Di sini di Aceh itu kan banyak sekali pesantren. Kalau di sana daya. Daya itu. Nah, apakah kemudian daya kita berpikir waktu itu apakah daya-daya ini kita biarkan menjadi setelah lulus jadi santri yang kemudian cuma proposal, meminta bantuan seperti itu. Ini mulai kita juga konsep di situ bahwa di daya itu juga kita harus membangun sebuah ekonomi. Betul. Membangun bagaimana membina santri-santri untuk juga membangun bisnis UMKM. Jadi kita bangun semangat entrepreneurnya di berbagai sektor termasuk anak mudanya. Jadi kita agak menggerakkan seluruh sisi di Aceh itu untuk menjadi pengusaha walaupun itu kecil-kecilan entrepreneur. Jiwa dagang masyarakat Aceh yang kita coba hidupkan lagi menurut dalam visi-misi. Nah, kalau visi-visi ini berjalan dengan bagus, yang dipikirkan oleh gubernur berjalan bagus, ini mampu membuat masyarakat Aceh itu sejahtera. Maka kembali lagi kan Zakir Manap Mualim ini kan nggak bisa bekerja sendiri. Betul. Di situ ada birokrasi. Nah, di sini kita perlu melihat refleks dari birokrasi ini apakah korup atau mau membantu visi misi gubernur dalam mensejahterakan rakyat Aceh. Nah, ini tinggal di perilaku birokrasi. Kalau birokrasi ini betul-betul jalan dengan baik dan menjadi instrumen untuk melancarkan pembangunan Aceh, nggak ada masalah. Itu Aceh itu pasti sejahtera. Karena di situ aja letaknya. Tapi Pak, kira-kira apakah sudah ada program yang terjalankan nih Pak untuk sebagai tiang untuk mensejahterakan masyarakat Aceh? Kira-kira udah ada yang berjalan belum Pak? Kalau dari untuk pembangunan sekarang, misalkan? Kalau untuk sekarang ini kan kita masih menjalankan program yang pemerintahan sebelumnya. Karena hitungan dari tahun anggaran kan tahun ini baru nanti diputuskan betul-betul murni yang kita jalankan adalah tahun ini. Tahun ini kita putuskan anggaran untuk tahun depan itu apa aja yang kita kerjakan. Nah, kalau sekarang ini kan masih tahun lalu yang berjalan. Jadi mungkin hanya bisa kita memetakan sektor-sektor mana yang akan kita gerakkan lebih cepat di tahun anggaran ke depan. Jadi karena kalau tahun anggaran ini kan udah diketok palu nih tahun lalu. Jadi udah berjalan ya. Mungkin hanya sedikit anggaran yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan pembangunan di Aceh yang sesuai dengan visi misi gubernur dan wakil gubernur. Selebihnya berjalan ke yang lama. Pak. Menurut Pak Nurlis, tantangan utama dalam menjaga keseimbangan antara aspirasi keistimewaan Aceh dan prinsip kesatuan nasional itu apa Pak? Kira-kira? Pola pikir itu yang harus dibikin. Harus ketemu chemistry-nya antara pemerintah pusat dengan rakyat Aceh. Begitu juga sebaliknya. Saya kira kalau sekarang ini karena gubernur Aceh sama presiden itu sangat dekat kita katakan karena sudah lama juga bersama, mungkin itu dapat ketemu. Tinggal nanti kembali lagi apakah para menteri atau pembantu-pembantu presiden atau birokrasinya mau memperhatikan apa yang diharapkan oleh Presiden Prabowo untuk Aceh. Begitu juga. Saya rasa Presiden Prabowo punya cita-cita juga untuk Aceh, karena beberapa kali beliau berkunjung ke Aceh kan ingin membuat Aceh ini sejahtera dan maju, dan menurut perspektif dari cita-citanya Pak Prabowo juga. Berarti mungkin tapi Pak selama ini berarti hubungan antara pemerintah pusat gitu ya dengan pemerintah Aceh apakah kurang lebihnya masih bersinergi atau mungkin di pemerintahan yang baru ini akan lebih membaik lagi atau gimana Pak? Saya rasa titik sinerginya terjadi sama presiden, gubernur sama presiden. Sedangkan dari level 2-nya atau level menterinya itu masih perlu penataan yang lebih bagus. Karena salah satu contoh yang berbeda itu kan kita bisa lihat bagaimana penanganan 4 pulau itu. Bagaimana menteri yang di era menteri di bawah Pak Prabowo kayak misalnya Pak Tito Karnavian itu pendapatnya mengalihkan, terus Yusril yang sempat menyatakan MOU Helsinki nggak bisa dijadikan rujukan hukum. Jadi berbeda. Tiba-tiba Pak Prabowo sendiri sangat peduli tentang Aceh. Nah, ini mungkin para menteri ataupun para pembantu presiden itu harus melihat visi presiden.
bagaimana beliau itu ingin Indonesia ini hidup tenteram dan nyaman dengan usah konflik. Toh pulau itu punya Aceh kan di dalam NKRI juga, bukan kemudian jadi milik Aceh kemudian jadi punya asing kan enggak. Jadi antar perbatasan antar negara itu tetap dijaga gitu loh, dijaga. Ada kearifan lokal masing-masing, ada histori di daerah itu masing-masing kan. Itu yang diharapkan Presiden, bahwa kearifan lokal itu tetap harus dirawat gitu loh. Karena Presiden Prabowo ini kan ingin Indonesia ini sejahtera dengan program-program beliau sekarang ini. Betul, Pak. Oke, kita bicara tentang simbol nih Pak ya. Apakah simbol-simbol lokal seperti bendera dan lambang Aceh itu mempengaruhi dinamika integrasi, Pak? Itu kan sebetulnya ada kesepakatan juga sebetulnya di dalam MOU Helsinki kan. Nah kemudian ada juga di dalam undang-undang. Nah kemudian apakah bendera itu perlu untuk sebagai jati diri, perlu sebetulnya. Sebagai jati diri masyarakat Aceh kan, bahwa bendera itu kan sama aja dengan bendera-bendera yang lain, daerah-daerah lain. Untuk saya kasih contoh di Hong Kong. Hong Kong itu kan punya bendera sendiri, berbeda dengan negara induknya gitu loh. Nah, Hong Kong itu benderanya menjadi souvenir. Jadi setiap orang datang ke Hong Kong kita bisa beli benderanya, bisa beli souvenirnya. Begitu juga kalau jika satu titik nanti bendera dan lambang Aceh itu bisa digunakan bisa dijalankan di Aceh, saya rasa itu akan jadi souvenir untuk membangun wisata. Umpamanya orang luar Aceh ataupun dari Medan datang ke Aceh, mereka bisa beli merchandise Aceh yang dan sebagai citra Aceh juga ya Pak. Nah jadi datang ke sana punya oleh-oleh yang unik yang nggak ada di daerah lain, yang punya nilai sejarah, yang punya nilai sesuatu yang bernilai. Dan bagi masyarakat Aceh itu memang bendera itu memang sangat bernilai, tetapi jangan kemudian melihat bendera itu menjadi musuh gitu. Jangan bendera ini kok jadi kan bukan seperti itu melihatnya. Kalau sama-sama kemudian melihat bendera itu menjadi jati diri rakyat Aceh kan biasa aja gitu loh. Bahkan menjadi menarik Acehnya. Ada bendera jadi ciri khas ada ciri khas Aceh gitu loh. Ada nilai sejarah bagi Aceh juga. Nah selain itu kan ada kanunnya juga, bendera itu udah ada kanunnya untuk bisa dilaksanakan seperti itu. Oke, Pak. Nah kita mungkin agak sedikit kembali ke awal lagi ya Pak ya. Jika misalnya saat ini diarahkan untuk merumuskan strategi tentang bagaimana pemerintah pusat menjaga keharmonisan dengan masyarakat Aceh, kira-kira poin apa saja yang sekiranya Bapak bisa ajukan? Yang pertama sama-sama menghormati MOU Helsinki. Baik itu di pemerintah Aceh atau rakyat Aceh sendiri maupun di pemerintah pusat. Kan mereka yang menandatangani kan di pemerintah pusat. Nah kemudian sama-sama menjalankan undang-undang pemerintah Aceh. Undang-undang pemerintah Aceh ini kan yang bikin kan DPR RI sama pemerintah pusat, bukan orang Aceh yang bikinnya. Mungkin orang yang ikut merumuskan ya ada tokoh-tokoh Aceh terlibat, tapi kan yang yang mensahkan itu kan pemerintah pusat dan DPR RI. Jadi kita di Aceh menjalankan undang-undang produk dari NKRI sebetulnya. Nah kenapa ini nggak sama-sama kita patuhi gitu, seperti itu. Jadi hendaknya itu juga sama-sama dipatuhi, dijalankan. Kalau ada yang kurang sempurna diajak dialog. Karena ada undang-undang pemerintah Aceh, maka seluruh kegiatan ataupun kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah pusat yang berkaitan dengan Aceh, sama-sama melihat undang-undang pemerintah Aceh dan MOU Helsinki. Saya kira kalau itu berjalan dengan baik itu semua harmonis saja. Iya. Karena memang mungkin perlunya keselarasan juga ya Pak ya. Maksudnya kan kita mungkin sudah dibentuknya undang-undang, aturan itu seharusnya bisa berjalan bersamaan gitu ya Pak, antara pusat dan Aceh. Nah Pak, kita bicara generasi muda Aceh nih Pak. Peran apa yang harus dilakukan generasi muda Aceh dalam memperkuat integrasi dengan tetap mempertahankan identitas lokal dalam bingkai NKRI Pak? Kira-kira gitu. Jadi sebetulnya itu salah satu pemicu ini bagi generasi muda ya. Salah satu pemicu persoalan itu kan provokasi di media sosial sebetulnya. Betul. Yang dengan informasi-informasi hoax ataupun informasi-informasi yang menyesatkan.
Nah ini yang harus dijaga oleh generasi muda Aceh sebetulnya. Bagaimana caranya? Mereka harus kembali lagi kepada penguatan kearifan lokal yang ada pada diri generasi muda Aceh. Bagaimana mereka menyadari bahwa saya ini orang Aceh gitu. Punya kearifan lokal sendiri, terutama dalam soal syariat Islam itu kan sana lahnya. Jadi kalau generasi muda Aceh berada pada kearifan lokal dan mempelajari syariat Islam dengan benar, itu tidak akan terjadi apa-apa gitu. Bukan kemudian syariat Islam itu dijadikan provokasi aja, tapi kan yang dilihat nilai-nilai yang membuat berbahagianya daerah Aceh gitu. Bukan nilai-nilai yang kemudian menjadi provokasi. Nah, bagaimana dengan pemerintah pusat? Pemerintah pusat juga harus memahami itu. Bahwa orang Aceh itu, di daerah Aceh itu ada kearifan lokal wisdom. Bahwa di sana mereka bahagia dengan syariat Islam. Mereka menjalankan dengan sesuatu dengan syariat Islam. Kesanalah melihatnya. Termasuk umpamanya bagaimana generasi muda berbuat ke depannya. Karena kalau kita melihat sesuatu melalui pandangan syariat Islam, tentu sopan santun itu kan terjaga. Dibanding mereka melihat ke media sosial yang bebas demikian rupa. Jadi ke sana larinya. Jadi memang generasi muda itu harus diarahkan. Yang mengarahkan juga kembali lagi itu pemerintah sama tokoh-tokoh lokal. Tokoh-tokoh lokal. Apakah di Aceh perlu nggak dibatasi ataupun perlu nggak ada kanun banyak peraturan yang menjaga etika dan sopan santun yang selama ini terjaga di Aceh, yang kemudian sedikit demi sedikit memang ada perubahan tuh akibat dari media sosial caci maki dan sama. Sama. Itu ada di Aceh juga gitu. Nah, itu yang perlu dijaga. Jadi untuk melihat karakter Aceh, harusnya generasi muda Aceh juga menjaga itu sehingga berbeda. Aceh itu menjadi ciri khas, sopan santunnya ada karena dia Islam, ada syariat Islam di sana, termasuk etika pergaulannya. Itu akan jadi sangat kuat Aceh. Nah, seperti itu saya kira. Iya, berarti memang harus diarahkan ya, karena memang pengaruh di sosial media itu sangat sangat besar sekali sifat terkait, apalagi maksudnya tentang kebudayaan, tentang agama, itu sangat bisa mempengaruhi generasi muda sebenarnya. Sejauh mana Pak keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan butir-butir perjanjian damai Aceh? Selama ini kan kita kan baru nih. Kalau kita pemerintahan Mudzakkir Manap ini kan baru beberapa bulan. Nah, kalau dari yang lama sampai sekarang ini bukan berarti nggak ada macam pendidikan, dana abadi pendidikan di Aceh udah ada dengan baik. Kemudian beasiswa ke luar negeri juga ada. Kemudian bahkan BPJS yang ada di nasional kan merujuknya ke pola kesehatan di Aceh. Di Aceh dulu namanya Jaminan Kesehatan Aceh. Itu sebelum BPJS-nya lah. Dulu masyarakat itu free dalam kesehatan dimanapun dengan JKA. Kalau BPJS kan ada bayarnya kan. Kalau di Aceh JKA itu nggak ada. Jauh sebelum BPJS ada, kita udah punya JKA di Aceh. Jadi ada hal-hal, ada partai lokal itu kan juga berdasarkan dari perjanjian. Jadi banyak juga yang udah terwujud. Tinggal sekarang kesejahteraan aja. Bagaimana membuat Aceh itu sejahtera? Bagaimana membuat rakyat Aceh itu bahagia, sejahtera dan damai, nyaman hidupnya. Nah, itu tinggal pengembangan di ekonomi aja. Nah, ketika ini berjalan, tiba-tiba kan di tengah jalan kan otsusnya ini habis nih. Nah, ini maka itu pemerintah habisnya otsus di saat Mudzakkir Manap memimpin. Nah, inilah makanya kita sedang berjuang untuk otsus itu diperpanjang sehingga Mudzakkir Manap sebagai gubernur, mualim, dan Dekfat sebagai wakil gubernur itu mampu menjalankan karena betul-betul full. Otsusnya full, undang-undangnya ada, kesepakatan dan antara gubernur dengan presiden juga memang sangat dekat. Jadi saya rasa itu nggak ada kendala lagi untuk membangun Aceh. Tinggal saja kemauan dalam menjalankannya aja seperti itu. Pak. Nah, mungkin ini yang terakhir dari saya, Pak. Sejauh mana masyarakat Aceh memandang identitas mereka dalam konteks keindonesiaan hari ini, Pak? Kok identitas masyarakat itu Aceh itu penting. Itu kan berkaitan dengan martabat ya. Betul. Martabat, harga diri kan seperti itu. Walaupun itu dalam koridor negara Indonesia tetap
kita itu butuh identitas yang khas, yang unik. Sama aja, makanya kayak di Jogja kan ada kayak kerajaan tuh gubernurnya nggak dipilih kok boleh gitu kan. Kita kan cuma minta bendera sama lambang Aceh lah katakanlah seperti itu. Dan memang itu harus juga diberikan karena kita punya riwayat sejarah yang panjang dalam membangun NKRI, dalam membangun negara Indonesia. Iya, nah, itu juga harus jangan dilupakan gitu. Republik ini juga jangan melupakan sejarah keberadaan Aceh di dalam Republik ini. Gitu. Nah itu sangat penting bagi kita bagaimana identitas kita itu ada di dalam Republik Indonesia, bahwa kita punya identitas, bahwa kita punya cermin, kita punya jejak, kita lah yang menjaga Indonesia ini ketika seluruh daerah udah runtuh kan tinggal di Aceh waktu itu yang bahkan Radio Rimba Raya itu di hutan Gayo itu yang mengumumkan Indonesia itu masih ada di Aceh seperti itu. Jadi itulah yang mungkin patut dihormati oleh Republik Indonesia. Oke Pak. Oke Pak, satu lagi deh Pak. Harapan Pak Nurlis untuk situasi kita saat ini atau mungkin boleh untuk pemerintah juga saat ini dalam integrasi antara pusat dan Aceh seperti apa harapan Pak? Kalau harapan saya sebetulnya baik dari pemerintah Aceh sendiri maupun pemerintah pusat berpikirlah untuk kesejahteraan Aceh. Berpikirlah untuk bagaimana membangun ekonomi masyarakat Aceh. Jangan menaruh curiga pada orang ataupun masyarakat Aceh yang udah tulus berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan mantan Panglima GAM juga udah jadi gubernur. Betul. Mantan Wali Nanggro, bahkan wakil Wali Nanggro Malik Mamur udah jadi Wali Nanggro. Nah itu juga kan produk perdamaian. Jadi damai itu dijaga dengan sama-sama menjalankan kesepakatan damai MOU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintah Aceh. Oke, baik Bapak. Ya, teman-teman, kita baru saja tadi berbincang-bincang terkait bagaimana situasi ya atau aspirasi lokal di bingkai NKRI, aspirasi lokal Aceh di bingkai NKRI itu seperti apa dan bagaimana harapannya seperti Pak Nurlis sampaikan tadi dalam menyejahterakan masyarakat Aceh ya Pak, khususnya seperti itu. Oke teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nurlis. Ya, sama-sama. Untuk menyatakan berhenti